Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, setelah dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa, Richard Eliezer kini menanti vonis hakim 15 Februari mendatang. Kontribusinya sebagai penguak fakta menjadi harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Seperti yang diyakini oleh mantan Hakim Agung Joko Sarwoko bahwa Eliezer memiliki alasan kuat untuk dibebaskan. Eliezer, pelatuk yang ia tarik di rumah dinas Verdi Sambo, melepaskan peluru yang menancapkan label pada dirinya sebagai penembak Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa meyakini Richard merupakan salah satu pelaku utama sehingga tak bisa mendapatkan keringanan hukuman seorang justice kolaborator. Sebuah sudut pandang yang dibantah tegas oleh mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Ia meyakini bahwa ada dua alasan kuat mengapa Richard Eliezer bisa dibebaskan. Joko menilai Eliezer bukan pelaku utama. Ia hanya melaksanakan perintah jabatan dari seorang jenderal yang berulang kali mengatakan di sidang siap bertanggung jawab. Malah tidak bertanggung jawab, tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban artinya apa, Pak? Karena tanggung jawabnya adalah orang yang memerintahkan. Ya. Dan itu kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Dan begitu dia mengatakan. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai pengungkap fakta, justice kolaborator. Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Bisa membebaskan. Kalau Oke. Kalau hakimnya mau, ya. Kalau hakimnya mau itu bisa membebaskan. Oke. Ya. Di luar persidangan, nasib Richard Eliezer memang bak magnet. Gelombang dukungan dari masyarakat sipil, LSM, hingga aliansi akademisi mengalir deras, menuntut keadilan bagi sang penguak fakta. Memohon pada hakim agar vonis Richard Eliezer tanggal 15 Februari nanti setidaknya lebih ringan dari terdakwa lain. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, tidak hanya Eliezer, pekan depan seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan digelar. Seperti apa lalu kemudian persiapannya? Kita akan membahasnya bersama Juyanto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Juyanto. Selamat malam Mbak Nit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ini benar-benar publik menanti sidang vonis rangkaian pekan depan begitu ya Pak. Persiapannya sejauh ini bagaimana Pak? Baik, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya Hari Pers Nasional. Terima kasih Pak. Pada rekan-rekan media, termasuk media televisi Kompas TV. Jadi begini, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, Majelis Hakim sudah menetapkan agenda hari sidang untuk pembacaan putusan untuk FS dan PC tanggal 13 Februari, untuk RR dan KM tanggal 14, untuk Eliezer tanggal 15. Nah, kemudian untuk yang OOC tanggal 23 dan 24. Nah, terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu selain majelis hakim masing-masing mempersiapkan menyusun putusan, juga persiapan-persiapan terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, misalkan terkait dengan persiapan ruang sidang, persiapan bagaimana supaya publik bisa mengakses tanpa harus datang berbondong-bondong ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu sudah kami persiapkan. Termasuk juga koordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, dan juga dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Itu Mbak Nita. Ini ada rencana kemudian untuk penambahan personel kah? Kalau kita lihat di awal pertama kali sidang, ini kan memang cukup besar, ditambah berjalannya sidang sampai sekarang. Saya hanya bisa membayangkan bahwa akan ada banyak yang harus diantisipasi. Betul. Ya, jadi tentu dari sejak
awal pelimpahan berkas, kemudian dimulainya persidangan, publik pasti menunggu ujung daripada putusan. Nah, putusan ini kan pasti yang ditunggu-tunggu, baik eh, semua pihak yang terlibat maupun publik tentunya. Nah, untuk kaitan dengan hal itu, pengamanan tentu menjadi hal yang sangat penting sekali karena yang namanya pembacaan putusan itu harus dilakukan dalam keadaan tertib persidangannya, kemudian berwibawa dan tidak ada gangguan. Artinya persiapan terkait dengan soal pengamanan sidang itu juga menjadi concern utama di dalam agenda pembacaan putusan nanti, Mbak. Oke, seperti apa penanganannya nanti kalau terkait dengan terdakwa memasuki ruang sidang? Apakah kemudian Ya, ada prosedur yang berbeda begitu, Pak ya. Julianto? Jadi prinsipnya sama kedatangan terdakwa dari lapas atau dari rumah tahanan itu sama seperti saat persidangan acara pembuktian. Cuma nanti terkait dengan pembacaan putusan, ruang sidang yang kita tahu semua ruang sidang utama nanti itu kapasitasnya kan cuma 50 tempat duduk. Mhm. Nah, nanti akan dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat duduk itu sendiri. Ya, Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang kurang berkepentingan lebih baik menonton siarannya lewat televisi saja begitu ya, Pak? betul, seperti yang sudah kita sampaikan mulai siaran pers tadi siang. Mhm. Karena Oke. apa? Pengadilan negeri akan menyediakan akses antara lain YouTube ya, melalui live streaming YouTube PN Jakarta Selatan, juga pasti ada TV pool dari teman-teman media televisi. Ya, kalau untuk amicus curiae sendiri, ini kan sudah 2 kali berarti diajukan ya, Pak Ya, Julianto ya. Sejauh ini ya. bagaimana prosesnya? Sudah diserahkan ke majelis hakim mengingat waktunya semakin sedikit untuk vonis Eliezer? Baik, jadi kami ada yang namanya SOP. Begitu ada surat masuk, hari itu juga dari PTSP langsung disampaikan kepada ketua pengadilan dan dari ketua pengadilan langsung disampaikan kepada majelis yang bersangkutan. Dalam hal ini majelisnya Richard Eliezer ya. Dan kami cek itu memang sudah diterima oleh majelis yang bersangkutan. Mhm. Menurut Anda, apakah kemudian ada pertimbangan atau persiapan yang lebih kalau dibandingkan dengan vonis saat Sambo dan Putri dengan pembacaan putusan bagi Eliezer? Ada persiapan yang berbeda tidak, Pak? Ya, jadi semua perkara bagi majelis hakim harus ditangani dengan kesungguh-sungguhan dan kehati-hatian serta profesionalisme yang sama. Apalagi ini perkara yang menyangkut perhatian publik yang sungguh luar biasa. Jadi semua ditangani dengan kesungguhan yang sama-sama, Mbak. Sama-sama seriusnya itu. Mhm. Kalau bagi publik yang tidak bisa nanti masuk ke dalam ruang sidang, apakah kemudian akan difasilitasi masih di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada Ya, layar jadi mungkin atau betul. Jadi kita sudah siapkan kurang lebih 8 layar monitor. 2 di selasar dalam, artinya di luar ruang sidang utama, kemudian di belakang itu ada 6, kemudian di luar, di parkiran itu akan kita sediakan 1 layar monitor. hmm, Jadi semuanya ada 8. dengan penebalan penjagaan, begitu ya Pak? Ya, istilah penebalan itu tentu yang lebih mengetahui adalah dari aparat keamanan Polres Jakarta Selatan. Jadi barangkali mereka yang lebih tahu eskalasi daripada pengamanan yang dibutuhkan dalam agenda pembacaan putusan ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Julianto sudah bergabung bersama kami, Humas Pengadilan Negeri Baik, Jakarta Selatan. Kita baik. tentu berharap semuanya berjalan dengan tertib di Ya, rangkaian sedikit, sidang. Mbak. Ya, silakan Sedikit, Pak. Kak, ya sedikit. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman media yang sudah ikut mengawal dari awal sampai nanti ujung di akhir. Karena peran media sangat luar biasa di sini dalam mengawal kami di dalam Pasti. melakukan tupoksi kami memeriksa
dan nanti pada akhirnya memutus perkara. Pasti akan kami kawal sampai tuntas. Terima kasih Pak Juyanto sudah bergabung bersama kami di Kompas Selamat malam, Malam. Selamat Mbak. malam Pak, salam sehat.